Kalau dari saya pribadi tuh pertama tuh pingin sih secara administrasi ini untuk administrasi guru dan sekolah tuh bisa lebih disederhanakan. Karena selama ini memang kami tuh guru-guru tuh kayak yang dibilang pusing, iya pusing karena memang banyak banget rentetan administrasi yang perlu dikerjakan. Guru juga manusia ya? Betul, guru juga manusia loh ya. Capek. Ibu Alin, masih ngajar Bu? Iya, kan lagi ulangan hari ini anak-anak nih. Wah, tuh koreksian numpuk. Dari pagi tadi? Dari pagi, full hari ini. Luar biasa. Gimana? Bu Alin, sehat nih? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat pastinya dong. Kalau guru tuh senyumnya mesti gitu ya? Harus. Kan di depan murid harus selalu senyum, ya nggak? Oke, Ibu Bapak Guru, ini dia. Selamat datang di Vote, Voice of Teachers. Oke, kita kenalan dulu sama narsum kita hari ini. Silakan, Mbak Alin, cerita deh. Mbak Alin nih sekarang sekolah ngajar di mana? Udah berapa lama? Narsum berat, yes. Oh, iya. Temen ngobrol kali ya, enaknya iya. Narsum tuh kayak kesannya saya tuh kayak lagi mau ngasih materi apa gitu hari ini gitu. Iya, Ya walaupun iya. memang sering juga sih jadi narasumber kadang-kadang. Iya, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Yoga Angelina, tapi saya biasa dipanggil Alin. Saat ini saya bertugas di SDN Duri Pulo 05 Pagi, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Nah, sehari-hari selain mengajar, saya juga sering diundang oleh beberapa lembaga dan juga beberapa tempat untuk mengisi di berbagai kegiatan, berbagi dan sharing dengan teman-teman guru. Oke, dan Ibu Bapak Guru, Bu Alin ini pernah ikut programnya Guru Berdaya. Guru Berdaya adalah program pelatihan untuk guru-guru yang cita-citanya membuat para guru-guru itu lebih berdaya. Tapi di podcast ini namanya Vote, di mana suara guru Indonesia menjadi tempat kita. Beda lagi. Oke, jadi Bu Alin, kita hari ini ngobrol-ngobrol nih. Ibu Bapak Guru di luar sini ataupun audiens itu sepertinya masih banyak yang awam. Guru yang mereka tahu kan guru ketika diajar kan ya. Hampir semua masyarakat Indonesia itu mengenyam dunia pendidikan, terutama tadi SD, SMP, SMA. Dan mereka taunya kan guru. Nah, yang mungkin mereka nggak tahu, sebelum sama setelah guru ngajar itu ngapain ya? Ini sebenarnya yang mungkin perlu disuarakan ya ke luar sana supaya dunia tahu, walaupun mungkin sebagian isi dunia sudah tahu, tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa sebetulnya tugas guru itu bukan cuma mengajar, bukan cuma berdiri atau duduk di dalam kelas ketemu sama murid, bukan cuma itu, tapi justru banyak hal lain yang dunia tidak ketahui apa sih sebenarnya yang dikerjakan sama guru nih. Ngomongin awalnya dulu gitu ya Bang ya. Sebelum masuk ke kelas pasti kan guru punya persiapan dong. Iya. Mau ngajar apa gitu kan. Nah itu tuh ke belakang tuh rentetannya tuh banyak banget tuh Bang Yos. Jadi nggak ujuk-ujuk apa tiba-tiba gitu hadir di kelas, halo anak-anak hari ini kita mau belajar A, mau belajar B gitu, enggak. Tapi banyak persiapan yang harus disiapin dulu. Tuh, jadi mungkin itu ya Bang ya yang mau dikenalkan ke dunia ya. Ya, mulai dari perencanaan pembelajarannya dulu. Misalnya nih guru A ini mau mengajarkan materi A hari ini. Nah, sebelum mengajar itu kan pasti ada persiapannya. Yang mau diajarin apa, kemudian nanti mau mengajarkannya dengan cara apa, terus kemudian strateginya bagaimana, tujuan yang mau dicapainya apa, itu tuh semuanya tuh harus dirunut dulu dari awal. Nah kalau untuk guru berarti kan mulai dari capaian pembelajarannya dulu tuh Bang Yos. Ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah guru itu harus menganalisis yang namanya tadi CP dulu, capaian pembelajaran. Biar apa? Biar nanti tahu mau ngajar apa sih saya di kelas. Nah, dianalisis dulu tuh CP-nya, capaian pembelajarannya. Habis CP-nya dianalisis, terus tujuan pembelajarannya deh dibuat. Habis tujuan pembelajarannya dibuat, nanti baru dibikin alurnya. Alur tujuannya, mana dulu yang mau diajarin, mulai dari mana, baru setelah itu dituangkan ke dalam modul ajar. Panjang kan? Baru ngajar. Baru ngajar. Selesai ngajar,
apakah selesai? Belum. Oh, Kan belum guru juga. harus mengevaluasi dan menganalisis. Satu-satu tuh per murid. Iya dong. Nah, dianalisis satu-satu. Misalnya kalau misalnya evaluasi akhirnya berupa tes tertulis misalnya gitu kan, kalau nanti dievaluasi itu kan nggak harus tes tertulis ya. Misalnya anak evaluasinya tes tertulis, misalnya pakai soal, kan dianalisis dari 10 soal berapa yang salah, berapa yang benar, terus nomor 1 kenapa salah, nomor 2 kenapa ini salah, antara yang salah sama yang benar berapa proporsinya paling banyak. Kalau misalnya soal nomor 1 ternyata banyak yang salah, kenapa bisa salah? Dianalisis. Setelah dianalisis terus kemudian guru nanti menentukan refleksi dan tindak lanjut. Apa ya tindak lanjutnya untuk murid-murid saya yang masih banyak menjawab salah nih, yang mungkin tujuan pembelajarannya belum tercapai. Jadi pasti panjang Bang perjalanannya. Sampai nanti menjelang akhirnya di akhir semester itu ada pelaporan hasil belajar. Jadi prosesnya panjang sekali. Makanya kalau yang mungkin dunia tahu guru cuma mengajar di kelas saja, tidak ya Besti. Panjang sekali perjalanan guru yang harus dilakukan, itu panjang. Jadi Bu Alin itu pulang jam berapa sih? Iya kalau pulang sih tetap normal. Artinya kan gini kan, anak-anak itu kan kalau misalnya di sekolah saya itu kan masuk 6.30, pulang itu di 12.30. Nah dari 12.30 sampai menjelang kami pulang di pukul 15 kan guru punya jam kosong. Oh iya. Ya tapi itu kan masih jam kerja efektif. Nah disitulah kami melakukan evaluasi, analisis, bahkan merancang untuk pembelajaran berikutnya. Tadi sampai jam berapa efektifnya? Kalau jam kerja di sekolah saya sampai 15, sampai jam 3 sore. Jam 3 sore? Iya, jadi artinya setelah anak pulang 12.30, istirahat, makan siang, lanjut deh tuh bikin persiapan, koreksi-koreksi kayak gitu. Terus kalau misalnya memang ada yang sudah dikoreksi belum dianalisis ya dianalisis gitu. Jadi tugas administrasinya itu dilakukan setelah anak-anak pulang. Gitu. Ya kalau biasa kan 9 to 5 gitu ya. Kalau yang kantoran ya? Yang kantoran kan ya. Dia 8 jam kerja tuh 9 to 5 tuh 8 jam kerja 9 to 5. Ini kayaknya setengah 7 sampai jam 3. Jam 3 ya? Ya. Mirip-mirip lah ya? Iya, mirip. Tapi ada juga nggak sampai jam 3 tuh Bang Yos. Oh ya? Dibawa pulang. Oh dibawa pulang? PR dibawa pulang ke rumah. Walaupun di rumah kadang-kadang nggak selesai juga, balik lagi ke sekolah lagi, cuma nginep di tas doang gitu kadang-kadang. Iya. Itu setiap hari ya? Setiap hari rutinitasnya seperti itu, 6.30 sampai pukul 15. Oke, berarti tadi kan pressure-nya sebetulnya nggak cuma dari pressure-nya bukan dari kurikulum bagaimana ini mendeliver kan? Betul. Saya ngebayangin pressure-nya kalau ketika mendeliver itu kan itu banyak kepala kan ya anak-anak tuh. Banyak, 32 anak loh. 32 tuh kan? Kelas saya 32. Itu kayaknya jadi tambahan tekanan ya kalau pastinya. Si anak-anak itu cerita deh kalau itu gimana? Tantangan sih ya tantangan juga sekaligus tekanan karena memang mungkin beberapa guru ada yang mungkin agak kesulitan ya beradaptasi dengan 32 murid dengan karakter yang berbeda-beda. Makanya kan kita kenal ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bang ya. Jadi kita berusaha untuk mengenali karakter murid ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesiapan belajar mereka. Jadi sebelum guru mulai mengajar, guru itu melakukan yang namanya asesmen awal. Tujuannya apa? Untuk memetakan kondisi murid, apakah yang ini muridnya sudah siap untuk belajar materi A atau belum. Contoh gampangnya misalnya ketika mau mengajarkan pecahan. Nah, ini kan modal dasarnya untuk bisa belajar pecahan kan paling tidak kan murid harus bisa perkalian dan pembagian dulu ya. Nah, di asesmen dulu tuh di awal tuh, kira-kira murid-murid di kelas itu apakah sudah menguasai semuanya perkalian dan pembagian atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kan guru harus berpikir nih, strategi apa ya yang perlu saya lakukan ketika saya mau mengajarkan pecahan tapi supaya muridnya ini nanti ngerti dan nggak kebingungan ketika ada misalnya cara mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Kalau misalnya anak-anak normal kan kita pakai pembagian susun ke bawah tuh yang namanya porogapit. Nah tapi anak-anak yang mungkin kemampuan perkalian dan pembagiannya masih terbatas, nggak bisa dia pakai susun ke bawah pembagian. Akhirnya solusinya pakai apa? Pakai benda-benda kontekstual, pakai teknik manipulatif. Gitu. Kalau saya kemarin ngakalinnya kayak gitu tuh Bang. Dan itu dikerjakannya di awal atau sepanjang tahun? Iya, setiap kali kita mau memulai materi dan ketika diakses ternyata mungkin hasil-hasil dari muridnya itu ternyata ada yang asesmennya itu hasilnya ada yang belum mampu atau belum siap di materi ini, itulah yang kemudian kita rancang, perlu pikirkan strategi apa ya yang harus kita lakukan.
Oke. Jadi saya aja ngebayanginnya udah gitu kan, administrasi. Terus kedua ini delivernya. Iya. Terus orang tua gimana orang tua? Orang tua ya pasti penuh dinamika ya. Artinya dinamika di sini dalam arti kalau orang tua yang full support, artinya mereka bisa diajak kerjasama, gitu. Bisa diajak komunikasi, bisa ikut membantu guru karena nggak mungkin semuanya harus dihandle guru. Jadi orang tua tetap harus punya peran di rumah. Kalau misalnya orang tua menyerahkan full sepenuhnya ke sekolah, ya guru babak belur juga lah gitu. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini kondisi di tempat saya orang tuanya full support, mendukung. Tapi mungkin di beberapa tempat teman-teman guru lain mungkin punya tantangan di sisi sana ya. Mungkin ada orang tua yang memang kurang support. Tapi memang bagi sebagian teman-teman guru, ketika orang tua ini kurang support dalam artian gini, di sekolah gurunya sudah udah bisa-bisa nih ngajarin A, B, C, D, E, tapi sampai rumah terus kemudian dilepas. Orang tua nggak pantau, nggak kontrol, nah udah agak susah nih yang kayak gini. Atau bisa jadi ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Udah pokoknya full sekolah terserah anak saya mau diapain gitu. Nah ini juga repot juga nih gitu, karena kan nggak bisa pendidikan kayak gitu kan. Pendidikan itu kita kerjasama, kolaborasi. Orang tua itu sebagai mitra. Jadi nggak bisa guru sendiri, sekolah sendiri, harus ada peran orang tua. Cuman banyakan yang mana? Banyakan yang paham sebagai mitra gitu orang tua, atau banyakan yang ngelepasin? Tergantung wilayahnya kali ya, tergantung wilayahnya ya, tergantung wilayah kondisi sekolah itu. Kalau memang di sekolah itu kondisinya adalah kondisi memang yang secara perekonomian itu mungkin menengah ke atas, mungkin mereka adalah kondisi orang tua yang memang bisa diajak bermitra dengan guru-guru di sekolah. Tapi kalau memang kondisi di sekolah itu yang memang kondisinya adalah menengah ke bawah, rata-rata orang tua itu sudah sibuk untuk mencari penghasilan. Jadi nggak sempat lagi deh mereka nanya-nanya anaknya ada hari ini dari PR apa, belajar apa, mereka nggak sempat kayak gitu. Nah kalau pas dapat yang itu kan artinya jadi tugas guru lagi ya? Iya betul, tantangan. Tapi tetap bagaimanapun juga harus diajak komunikasi, nggak dilepas gitu aja. Walaupun orang tuanya mungkin kesannya udahlah gitu terserah bu guru mau diapain anak saya gitu, tetap harus dikomunikasikan karena bagaimanapun juga orang tua perlu tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Nah tadi kan kita bahas tuh administratifnya, terus ngadepin anak-anak didik ya kan, terutama orang tua gitu kan. Nah, kalau kan kita bicara tentang voice of teacher nih, kira-kira apa nih kalau dari Miss Alin requestnya apa nih? Requestnya? Supaya dari sudut pandang guru, supaya apa yang jadi misi guru atau peran guru ini lebih lancar gitu. Banyak ya sebenarnya listnya ya. Banyak list. Ya kan pasti kan setiap guru pasti punya list ya, artinya punya keinginan yang mungkin ingin disuarakan gitu ya. Kalau dari saya pribadi, ini saya pribadi dulu ya. Nanti saya mencoba menyuarakan beberapa suara teman-teman nih gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi itu pertama tuh pingin sih secara administrasi ini untuk administrasi guru dan sekolah tuh bisa lebih disederhanakan. Gitu karena selama ini memang kami tuh guru-guru tuh kayak yang dibilang pusing, iya pusing karena memang banyak banget rentetan administrasi yang perlu dikerjakan. Andaikan semuanya itu bisa lebih disederhanakan, kami pingin banget bisa lebih disederhanakan. Supaya apa? Kami punya banyak lebih waktu untuk lebih intensif ke murid. Bukan cuma ngurusin administrasi aja. Karena memang banyak banget administrasi yang harus diiniin guru. Bahkan itu kalau misalnya mau dikumpulin jadi satu, itu bisa setebal ini untuk administrasi gurunya aja, itu baru yang administrasi kelas. Rekapan ini, rekapan itu, daftar ini, daftar itu tuh banyak banget. Jadi kayak semacam tools monitoring gitu ya? Iya, gitulah. Tapi jadi banyak gitu? Banyak banget. Udah gitu per siswa? Ada yang per siswa juga, ya kan kalau kayak analisis tadi kan berarti kan per siswa ya. Tapi kalau itu kan masih bisa disiasatin tuh dengan menggunakan aplikasi atau platform tertentu yang bisa memudahkan guru untuk menganalisis gitu kan. Nah kayak gitu tuh masih bisa diakalin kayak gitu. Tapi kan untuk hal-hal lainnya yang sifatnya administratif kan tetap harus dikumpulin. Satu-satu dikumpulin, dibundel jadi satu, karena nanti ketika ada penilaian terkait dengan kinerja guru atau mungkin penilaian sekolah termasuk akreditasi, itu kan harus dilampirkan. Jadi pertama pengisiannya sudah makan waktu dan energi. Benar. Pendokumentasiannya juga mesti dipikirin juga ya. Pengarsipannya itu. Pengarsipan juga. Karena memang nggak bisa dipungkiri nih Bang Yos nih, sekolah-sekolah itu memang masih
perlu kayaknya ya apa pembinaan atau mungkin Bimtek ya semacam itulah terkait dengan pengarsipan dan pendokumentasian gitu. Mungkin bagi sebagian guru yang mungkin lebih kreatif atau mungkin yang memang punya inisiatif tinggi bisa tuh lebih rapi, tapi kan teman-teman kita banyak juga nih yang ternyata memang belum sampai ke arah sana. Gimana ya cara mengarsipkan yang benar gitu, yang rapih biar nggak berceceran gitu. Wow, sip. Itu baru satu list loh. Baru satu, ya baru satu secara administrasi loh ya. Administrasi. Boleh lah, kita ada tiga. Oke. Kalau masalah kesejahteraan ya Bang Yos ya. Siap. Ini menyampaikan aspirasi teman-teman juga nih. Jadi memang kenapa banyak teman-teman guru yang mungkin agak sedikit kayak tertekan ketika menjalankan tugasnya di sekolah gitu ya Bang Yos. Jadi selain tugas-tugas tadi yang menumpuk, ternyata tidak didukung oleh kesejahteraan yang bisa menunjang semangatnya si guru ini gitu. Mungkin kalau untuk di perkotaan dengan di daerah jelas beda ya Bang Yos ya. Itu dia. Jadi mungkin membantu menyuarakan teman-teman yang ada di daerah nih dan teman-teman guru lainnya yang secara kesejahteraan mungkin masih belum mencukupi, bisa lah gitu ya, kesejahteraan untuk para guru ini lebih diperhatikan kembali Bang. Oke. Itu pasti ya. Ya karena kita bisa lebih banyak energi, lebih banyak waktu, lebih plong gitu ya. Kalau tadi unsur kesejahteraannya juga lebih meningkat. Gitu kan. Satu lagi yang sering viral banget nih Bang Yos nih, guru butuh perlindungan hukum. Oke. Dari keviralannya atau dari? Dari segala macam tantangan dan godaan. Jadi banyak teman-teman guru yang ingin sekali mendidik dan sekaligus mendisiplinkan muridnya, tapi kadang-kadang terbentur takut. Takut mau begini, mau begitu, takut apa? Takut sebentar-bentar dilaporin, sebentar-sebentar viral gitu ya. Sekarang kan zamannya media sosial tuh lebih unggul ya, artinya no viral no justice. Biasanya kan sekarang gitu ya Bang Yos ya. Nah, no viral no justice kan. Iya, jadi apa-apa harus diviralin dulu terus kemudian baru rame gitu. Padahal sebetulnya kan kalau memang misalnya ada masalah, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diskusi, ngobrol dulu, ya dicoba dengan langkah itu dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya memang tidak selesai juga, kita panggil pihak ketiga. Entah itu mungkin nanti akan ada dari pihak luar yang akan membantu. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, udahlah viralin aja lah, gitu. Masukin aja ke medsos juga rame gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Karena emang kecenderungannya orang tua gitu ya, karena yang dekat sama mereka. Nah akhirnya kan guru takut, mau negur anak takut gitu. Ya mau ngapa-ngapain serba takut lah, serba salah gitu loh gurunya. Kalau kemarin kan sempat ada tuh viral, guru dipecat, kepala sekolah dipecat lah, karena viral kan, beritanya jadi viral. Jadi sehingga kalau nggak salah dinasnya akhirnya terpaksa memecat dia kan. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, ini sebaiknya gimana tuh? Kalau dari sudut pandang saya ya, ini ya POV-nya saya ya. Saat pertama, saya tidak mendukung adanya kekerasan di lingkungan sekolah. Itu sudah pasti. Bahkan mungkin teman-teman guru juga sangat mendukung itu ya. Tidak boleh ada kekerasan di lingkungan sekolah. Yang perlu dilihat di sini adalah dari dua aspek ini. Kenapa kepala sekolah atau guru melakukan tindakan itu? Lalu aspek yang kedua harus dilihat adalah yang dilakukan murid itu apa. Jadi dua-duanya dilihat. Jangan cuma satu yang diviralin sementara yang satunya tenggelam. Jadi harus dilihat keduanya. Permasalahannya apa, digali lebih jauh. Kan kita ada yang namanya teknik coaching ya Bang Yos ya. Jadi ya kita mediasi. Nanti kalau misalnya ternyata memang keduanya salah, ya berarti kan artinya masing-masing juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Jadi nggak cuma satu aja yang menerima konsekuensi. Kalau memang ibu kepala sekolah atau guru bersalah, berarti guru ini harus siap menerima konsekuensi. Kemudian kalau memang ternyata terbukti murid juga salah, ya murid juga harus siap menerima konsekuensi. Makanya ada yang namanya disebut itu disiplin positif. Ada aturan, ada disiplin positif. Kalau aturan kan berarti kan satu pihak yang membuat. Tapi kalau disiplin positif berarti kan dua-duanya berperan. Gitu, kesepakatan gitu loh. Nah kan, jadi dapat kan sudut pandang lainnya kan dari sisi guru. Makanya ini namanya voice of teacher. Nah, kita bicara lagi ini masih sekitar ekspektasi lah ya. Ya kan guru kayaknya mulai dari yang kecil di lingkup sekolah, orang tua menaruh ekspektasi ke guru. Siswa pada level tertentu ekspektasinya ke guru kan.
Bahkan kita bicara bangsa, ketika masa depan, ekspektasi ke guru gitu. Tapi kita coba zoom in deh. Selama Miss Alin nih jadi guru, menurut Miss Alin apa nih ekspektasi terbesar yang pernah diterima sama Miss Alin? Guru harus sempurna. Aduh. Guru harus strong, harus kuat. Ekspektasinya seperti itu, guru harus tangguh ya. Walaupun banyak tantangan, walaupun guru lagi banyak masalah, tapi guru harus tetap tersenyum di depan murid-muridnya. Okay. Masalah yang di rumah nggak boleh dibawa ke sekolah, walaupun mungkin hati ini membara gitu ya. Guru harus selalu tersenyum, dan memang inilah yang penting harus dimiliki semua guru, kontrol diri ya, manajemen dirinya tadi itu loh. Ya mau sesedih kayak apa, tapi kan kita harus profesional. Karena kan sekarang apalagi kan guru sudah dapat tunjangan profesional ya, sebagian besar guru sudah dapat. Saya nggak bilang semuanya karena masih ada yang belum. Sebagian besar guru sudah mendapat tunjangan profesional, artinya guru juga harus bisa profesional nih. Ketika punya masalah, ketika penuh tekanan, ya tetap harus bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Memang itu ekspektasi yang biasanya dilihat sama orang-orang guru tuh ya harus sempurna. Nggak boleh salah sedikit pun, salah sedikit ntar kemudian viral gitu ya. Kurang apa kemudian terus nanti rame. Nah ini yang kadang-kadang mungkin jadi tekanan untuk sebagian teman-teman guru. Kok saya harus terlihat sempurna ya, padahal saya juga manusia biasa loh gitu. Itu latihannya gimana, Miss? Latihan apa nih? latihan tadi kan kita harus kaitan sama pengontrolan apa tadi? Pengontrolan diri gitu ya kan. Kan kadang pengen juga kan bales gitu kan. Kadang pengen juga kan ini apa sih kayak nggak tahu aja, pengen saya viralin juga kan gitu kan ya. Ini yang dibilang kecerdasan emosional ya. Iya kan sekarang suka ada tuh konten berseliweran gitu ya. Guru banyak kerjaan, guru stres, guru burn out, but talk to who gitu ya. Mau ngomong ke siapa, cerita ke siapa. Nah inilah pentingnya komunitas guru. Karena kalau guru punya komunitas, guru punya tempat untuk curhat dengan sesama teman guru. Bukan cuma curhat masalah pribadi, tapi juga terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelas nih Bang Yos, di sekolah guru punya masalah apa, bisa diceritakan di komunitas itu, karena dari komunitas itulah nanti biasanya akan lahir solusi. Jadi bisa saling membantu ya, saling menguatkan. Sehingga filsafat gotong royong jadi ada gitu. Itu dia. Sekarang nggak zamannya lagi kompetisi, tapi lebih kepada kolaborasi. Nah itu saya menarik tuh, ternyata ada perubahan sangat besar ya. Dimana kompetisi itu udah nggak dipandang sebagai. Ya bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya, meskipun ada yang termotivasi karena berkompetisi sama yang lain misalnya gitu kan. Tapi keren. Jadi vote itu adalah voice of teacher, tempatnya guru Indonesia untuk curhat. Jadi komunitas baru nih ya? Komunitas baru. Nah, jadi intinya bagaimana kita bisa membagi prosesnya tadi ya, proses untuk bisa mengendalikan emosi, atau palingnya ada kesempatan gitu untuk guru-guru menjelaskan bahwa ekspektasi sebesar itu tuh nggak cuma sendirian ditanggungnya gitu. Betul banget. Ini bisa banget bareng-bareng. Tapi kalau biasanya nih guru-guru kalau di istilah korporat tuh burn out. Kalau lagi burn out biasanya gimana? Ngapain tuh, Miss? Iya, nggak mau ngapa-ngapain. Oh, nggak apa-apain jadinya? Iya, karena saking banyaknya tuntutan, banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu waktu, deadline-nya itu berbarengan semuanya ya. Tapi setiap guru pasti punya caranya masing-masing ya. Kalau saya Bang Yos, kalau lagi misalnya justru malah deadline numpuk ini tuh saya ngapain? Coba saya ngedesain biasanya malah. Ngedesain? Ya bikin apa kayak gitu, bikin misalnya saya kan senang bikin kayak konten, nggak harus konten sih, pokoknya desain, entah itu dengan menggunakan Canva atau PowerPoint gitu ya, desain aja quotes gitu, itu kayak mengalirkan energi atau kesuntukannya tadi loh lewat desain itu gitu. Jadi produktif ya? Iya. Jadi burnout yang produktif ya. Atau ya kadang-kadang tidur sih. Tidur aja, udah tidur gitu. Padahal deadline-nya ntar 2 jam lagi, udah nanti gimana, nanti tidur dulu aja. Tapi nama jangan dicontoh ya, itu mah saya gitu loh ya. Tadi setiap orang pasti kan punya manajemennya sendiri ya untuk mengatasi stresnya tadi. Kalau misalnya bisa bercerita dengan orang lain dan siapa tahu dengan cerita tadi justru malah lebih ringan, silakan gitu. Tapi kalau saya tadi caranya kayak gitu, saya tidur dulu biasanya, cooling down dulu gitu loh.
Jadi biar nggak makin stres gitu, cooling down dulu ya, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Banyak sih ya yang bisa dilakukan. Banyak ya. banget. Mungkin yang perlu kita share adalah berbagai inspirasinya kan gitu kan. Yang penting jangan lari ya. Nah, jangan lari dari masalah. Ya harus dihadapin. Mau lari juga pasti bakal ketemu lagi, tetap harus diselesaikan kan masalah itu kan. Betul. Nah, itu sangat dalam sih. Walaupun dramanya banyak, tetap harus selesai. Saya malah tertarik ya. Misalnya ini tadi sampai kesimpulannya sampai situ. Udah kalau ada masalah hadepin aja. Nah, saya jadi pengen masuk ke sisi personal. Kayak pengalaman apa nih yang pernah bikin Miss Alin sampai nemu jawaban yang filosofis itu? Jadi kalau misalnya pernah juga orang nanya pernah nggak sih ngerasa down gitu? Ya pernah, pernah. Dan nggak sekali dua kali lah kayak gitulah ya. Waktu itu terakhir itu yang ngerasain bener-bener down banget itu gini. Saya tuh kepingin banget ikut seleksi sebuah kegiatan. Oke. Gitu. Nah, pokoknya udah effort banget lah, udah habis-habisan. Bahkan menurut teman-teman gitu, wah pasti Alin mah bisa gitu, pastilah kepilih gitu. Dan ternyata jeng-jeng, nggak kepilih dong, nggak kepilih. Terus kemudian udah nggak cuma di satu event itu aja, event-event yang lain diikutin ternyata nggak juga, bahkan nggak ada satupun yang nyangkut gitu. Terus ditambah punya masalah pribadi, itu langsung kayak yang bikin jreng gitu. Kayak langsung terus nunduk, aku kurangnya apa ya? Salahnya apa ya? Terus coba refleksi, bahkan sampai kayak yang nggak mau ngapa-ngapain, sempat narik diri karena memang saat itu kayak bertumpuk-tumpuk karena memang harapan saya terlalu tinggi, terlalu besar keyakinan kayaknya bakalan bisa lolos nih gitu. Tapi ternyata ada jalan lain yang harus saya tempuh saat itu. Saya belum bisa untuk kepilih di event itu. Ditambah dengan ada masalah pribadi, bikin akhirnya masalah down sampai kemudian akhirnya refleksi. Apa sih Alin yang kamu cari dalam hidup ini gitu? Apakah selama ini yang kamu cari cuma popularitas? Apakah selama ini yang kamu cari cuma viewer aja gitu? Jadi akhirnya di situ refleksi dan sempat kayak menarik diri dari dunia luar sampai sekitar 3 bulanan lebih lah. Cooling down, intinya cooling down. Coba refleksi gitu, coba ngaca lagi sebenarnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Apakah saya cuma cari popularitas atau memang benar-benar memang ingin mengembangkan diri biar lebih bermanfaat atau yang lainnya nih? Gitu. Jadi di momen itulah kemudian refleksi besar-besaran dan pada akhirnya menyadarkan boleh jadi kegagalan yang kemarin itu jangan-jangan karena saya terlalu sombong. Mungkin ada terbersit sedikit kesombongan, nanti kalau saya kepilih saya bakalan begini, tapi itu nggak saya sadari. Akhirnya saya ditegur, ya udah Alin kamu cooling down dulu, jangan dulu gitu. Refleksi gitu loh Bang. Ya. Jadi ya itu ngingetin ke kita semua ya Ibu Bapak bahwa guru juga manusia ya. Betul, guru juga manusia loh ya. Iya. Jadi apa ya, sebetulnya kalau kitanya hidup bareng-bareng dan sama-sama menilai bahwa yang murid itu ada manusia, orang tua juga manusia, terus guru itu juga manusia, itu kan jadinya saling toleran kan ya? Betul banget. Ketika murid ada yang belum bisa, guru jadi lebih sabar. Ya, betul. Wow. Di sini nih kayaknya tempatnya guru-guru curhat ya. Dan bener deh, share kayak gini kadang-kadang orang lupa gitu bahwa dia tuh jalanin rutinitas aja kan, tiba-tiba udah burn out aja gitu. Tapi kalau tadi misalnya message-nya jelas banget. Kadang-kadang kita mesti rehat dulu gitu ya, rehat dikit. Iya, take a nap aja sebentar, nggak apa-apa, jeda sebentar. Nah tadi kita ngomongin tadi kan, Alin sekarang masih senyum, masih bertahan untuk terus jadi guru gitu kan ya. Apa nih yang bikin Miss Alin tetap bertahan? Yang pasti karena tadi ya cita-cita awalnya pingin bisa terus berdampak dan memberi manfaat buat orang lain, buat murid, buat sesama rekan guru, itu sih yang nomor 1 ya. Jadi ini kan bakal jadi amal jariah ya ke belakangnya, ke depannya gitu kan. Nah selain itu yang bisa bikin bertahan ini adalah ekosistem lingkungan.
Entah itu support keluarga, entah itu dari lingkungan teman atau komunitas. Dan ini yang paling penting nih Bang Yos nih, guru itu harus punya support system. Supaya apa? Supaya energinya tetap terjaga dan bisa tetap menyala. Karena kalau misalnya guru nggak punya support system, entah itu dari keluarga, entah dari teman, pasti dia akan ngerasanya berjalannya sendirian. Dan kalau udah ngerasa berjalan sendirian, pasti capek banget. Rasanya lelah dan kayaknya pengennya cepet nyerah. Nah, komunitas ini bisa di sekolah, atau mungkin kalau guru itu aktif berorganisasi, organisasinya itu bisa jadi komunitasnya dia yang bisa menyalurkan energinya dia gitu loh. Jadi saling menularkan energi. Kalau udah ketemu orang lain itu kan biasanya kan ntar orang lain punya cerita apa kita kayak jadi ketularan energi gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Supaya apa? Itu dia tadi, satu, moodnya tetap terjaga, kedua energinya nggak habis. Dan jangan pernah takut untuk bilang tidak. Jadi kalau misalnya emang ketika guru pasti kan nggak cuma ngajar aja ya tugasnya ya, pasti akan ada tugas tambahan dong. Entah itu mungkin sebagai bendahara, pengurus barang, atau sebagai wakil kepala sekolah, sebagai pembina ekstrakurikuler atau yang lainnya. Jadi guru tuh nggak cuma ngajar aja Bang Yos, ada tugas tambahannya lagi. Kalau misalnya dirasa sudah tidak sanggup menghandle suatu tugas, jangan takut untuk bilang tidak dan berbagi sama teman lainnya. Kebanyakan teman-teman guru itu suka nggak enakan. Saya juga termasuk orangnya nggak enakan. Saya juga orangnya nggak enakan gitu. Monolog tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau saya sih gini, kalau selagi saya masih ada waktu dan bisa handle, saya akan bilang iya. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa, saya akan bilang kayaknya maaf deh gitu. Saya belum bisa nih. Mungkin bisa minta tolong yang lain dulu. Itu jangan takut untuk bilang tidak. Karena kalau misalnya semuanya diterima, akhirnya nanti jadinya stres sendiri, numpuk semuanya, jadi satu, akhirnya yang ada nggak selesai malah. Iya benar. Kadang-kadang memang untuk bilang tidak itu lebih susah kan. Makanya butuh support system gitu. Nama itu dia, makanya harus ada support system, teman curhat istilahnya lah gitu, teman berbagi untuk membantu meringankan ya, meringankan. Kalaupun misalnya mungkin nggak hilang semua, paling nggak ringan lah. Biasanya kan kalau udah cerita tuh jadi kayak lebih ringan ya, gitu. Dan ya, support sistemnya, komunitasnya itu saling support, saling mendukung ya. Jadi ketika energinya lagi low, ngecas dulu gitu ya. Betul. Dan yang paling penting juga Bang Yos, jangan lupa apa sih alasan utamanya kita menjadi guru dan alasan utama kita mengajar. Itu paling penting itu salah satu cara juga mengingat dan menjaga supaya mood kita nyala, energi kita tetap ada. Dan alasan itu kan terus diperbaharui ya? Harus. Artinya nggak yang ketika masuk pendidikan guru, alasannya itu, nanti alasannya oke, saya ingat nih waktu zaman pendidikan guru alasannya ini. Enggak, itu terus berkembang kan? Nah bentuk apa nih, kadang kan emang kita, lagi-lagi tadi ngingetin kan, bahwa kita butuh support kembali karena kita manusia gitu kan. Masih punya support dari yang lain. Biasanya nih ada nggak contoh-contoh yang konkret support sistemnya itu contoh konkret apa di mana Bu Halim tuh merasa terbantu dengan adanya support system? Ada contoh ini yang nggak konkretnya nggak? Ada sih di sekolah sih, yang paling simpelnya di sekolah ya, ketika misalnya saya kayak ngerasa udah aduh ini pusing gitu dengan di kelas gitu, saya harus gimana lagi ya sama anak ini, ya udah ajak temen ngobrol aja. Teman satu sekolah itu kan, kami itu kan di sekolah kecil ya, hanya 10 guru gitu kan, walaupun sekolahnya besar komplek, tapi kan kalau sekolah saya sendiri kan ada 10 guru, ya udah ngobrol aja di grup, guys pengen cerita nih gitu aja. Jadi nggak usah sungkan, kira-kira ada masukan nggak ya kalau lagi ada masalah nih begini gitu. Biasanya nanti kalau udah cerita kayak gitu tuh udah agak lega. Terus ntar kan teman-teman mulai ngerespon satu-satu tuh, kayak gini. Walaupun mungkin ntar yang ada di situ malah akhirnya ujung-ujungnya bercanda gitu, kadang-kadang malah solusinya malah kadang-kadang nggak ketemu sih, ya karena lebih banyak bercandanya. Tapi dengan ngobrol sama teman kayak gitu di grup itu ngebantu ngeringanin. Akhirnya ntar kalau udah mulai keluar jalur, saya balikin lagi, terus jadi gimana nih solusinya nih gitu. Akhirnya nanti muncul sendiri kok, ada kok dari obrolan ringan. Memang yang paling penting itu membangun komunikasi dulu sih dengan teman terdekat di sekolah. Satu sekolah dulu tuh ekosistemnya itu. Jadi
jangan sendirian jalannya, karena kalau jalannya sendirian di sekolah itu nanti kita ada masalah, teman kita nggak bisa bantu. Mereka nggak tahu kita lagi punya masalah apa gitu. Itu pun perlu pengalaman tersendiri ya untuk bisa jalan bareng-bareng dan Iya jalan pasti, sendirian. kan membangun kedekatan emosionalnya nggak gampang kan kayak gitu. Kami kan sudah berjalan bertahun-tahun. Terus juga yang paling penting itu dia tadi, nggak ada rasa saling ingin berkompetisi gitu. Kami itu nggak ada perasaan seperti itu. Justru yang ada saling ingin membantu. Punya masalah apa, ada yang perlu dibantu nggak gitu. Kami sih alhamdulillah ekosistemnya seperti itu. Ya. Tuh. Karena ngomongin guru adalah manusia, ada juga kan guru introvert gitu ya. Ada yang diem aja juga ada. Diem aja gitu, tiba-tiba meledak gitu. Ada. Nah, berarti itu kan kitanya harus peka. Oke. Kan kita juga tahu ya, kadang-kadang wajah seseorang itu nggak bisa dibohongin ya. Artinya ketika biasanya dia lagi ngumpul itu ada suaranya, kok ini tiba-tiba kayak orang banyak pikiran, pasti kan kelihatan. Kita tanya gitu loh, kayak diem aja sih kenapa gitu, tanya aja. Jadi makanya sekarang mungkin yang sering jadi masalah dan sering diomongin sama orang-orang, anak sekarang itu nggak peka ya gini-gini. Nah mungkin bisa jadi berawal dari gurunya yang di sekolah, ketika di sekolah tidak melatih kepekaan itu. Oke, saling berhubung kait ya. Iya bener, itu saya sering banget di kelas kayak gitu bilang, coba ya kalian kalau di kelas ya amatin teman-temannya yang mungkin tadinya biasanya rame, kalau tiba-tiba diem kamu harus tanya ada apa gitu. Jadi akhirnya ke teman-teman di sekolah juga kayak gitu, kalau misalnya tiba-tiba diem nggak ada suaranya ditanya aja, itu main nggak ada suaranya ini kenapa nih gitu. Pertama ditanya dulu tuh mungkin di grup, tapi kalau misalnya memang dia nggak ngerespon baru dikontak secara personal. Iya. Jadi wow, kelihatan banget ya peran guru tuh nggak cuma penting sih. Iya. Nggak cuma, saya perlu nyari kata-kata lain selain penting gitu ya. Oke, kita masuk segmen-segmen akhir nih. Jadi saya kalau melihatnya tuh gini, jangan-jangan ketidakmerataan ini, kita bicara yang lebih besar, nggak cuma Jakarta misalnya. Jangan-jangan ketertinggalan di daerah gitu ya, bukan cuma sekedar fasilitas, tapi guru-guru sana juga nggak punya akses gitu kepada guru-guru yang ya di tempat yang lebih maju misalnya. Jadi mereka yang ngerasa ketinggalan ya. Nggak ada yang nulurin tangan untuk ke sana. Gimana Bu Alin lihat itu? Iya, agak repot juga ya kalau kita udah bicara masalah ketertinggalan, karena memang kan sumber daya di tiap daerah pasti kan berbeda-beda ya. Akses dan kemudahan juga berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin di daerah itu tapi akses informasi itu gampang. Tuh, ada juga yang mungkin akses informasinya susah. Akhirnya mereka kayak nggak dapat informasi gitu. Nah mungkin berarti kalau kayak gitu caranya kitanya nih kayaknya nih harus roadshow nih, asik roadshow. Siap ya. Artinya kita yang mungkin harus ngasih mereka bola. Kalau mereka nggak bisa nunggu bola datang, berarti kalau misalnya mau biar mereka tahu ada informasi apa ya di kota gitu, berarti mungkin kita yang harus aktif nih. Entah mungkin kalau nggak lewat media sosial ya lewat jejaring gitu kan. Pasti kan teman-teman guru punya jejaring ya. Jaringannya kan luas gitu kan. Komunitas juga luas banget gitu. Apalagi kan kemarin itu sempat banyak berdiri komunitas-komunitas baru ya, komunitas guru ya. Nah, bisa tuh kita berdayakan itu, atau mungkin kita melibatkan organisasi profesi guru, Orprof, untuk menjangkau teman-teman yang mungkin kesulitan akses informasi tadi. Ya, betul. Jadi biar mereka juga nggak ketinggalan info. Kan kasihan juga teman-teman daerah yang mungkin pengen belajar, pengen ikutan maju kayak guru-guru di sini, tapi sementara mereka ketinggalan akses gitu, ketinggalan info. Bisa dibantu tuh nanti dengan cara itu. Berarti kita yang harus aktif nih, roadshow ya istilahnya ya. Nah, ngomong-ngomong aktif, sepertinya guru-guru ini perlu apa ya bahasanya ya? Apa sih namanya? Perlu apa dari Bu Alin? Bukan perlu bantuan. Kok saya kehabisan kata ya? Motivasi, dorongan. Ya. Oke. Nah, bicara soal support tadi ya. Bu Alin punya support apa nih? Punya motivasi apa nih untuk guru-guru yang sekarang sepertinya kayak hampir nyerah gitu ya. Terus atau ngerasa ini kayak overwhelmed dengan banyak tugas-tugas. Kemudian apalagi tadi ditambah dengan kesejahteraan gitu ya. Boleh dong Bu Alin share apa motivasinya?
Saya pernah ada di titik seperti itu ya Bang Yose, artinya secara kesejahteraan mungkin jauh gitu ya dari harapan, bahkan sempat juga ngerasa rendah. Sampai kayaknya tuh udahlah nyerah aja lah, apa udah nggak usah jadi guru aja lah gitu ya. Pernah ada di titik seperti itu, pernah gitu. Cuma ketika akhirnya saya bisa berdiri sekarang sampai seperti ini, saya coba lihat lagi ke belakang, ternyata kan itu perjalanannya nggak mudah ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman guru yang mungkin saat ini lagi ngerasa down ya, teman-teman jangan pernah merasa sendirian ya. Jangan pernah merasa sendirian. Coba teman-teman ingat-ingat lagi, apa sih alasannya dulu pertama kali pengen jadi guru? Dan karena teman-teman gak sendirian, ada teman-teman lain loh di sini yang berjalan dan siap untuk menjadi teman-teman untuk bertumbuh dan berkembang. Apalagi ada murid-muridnya teman-teman semuanya yang melihat bagaimana prosesnya teman-teman bertumbuh dan berkembang. Nanti pasti akan ketemu jalannya kok. Jangan nyerah ya, tetap semangat. Itu keren banget, itu keren banget. Iya, benar. Saya jadi speechless sebetulnya dengar kayak tadi, karena saya membayangkan saya lagi down dan sesama guru ataupun sama yang berproses yang sama tuh mengatakan hal itu gitu kan. Saya jadi apa ya, sedikit terharu sama ya, jadi semangat habis ini gitu kan. Keren. Oke, simpulannya sih kalau ini kayaknya sekarang kita bisa jadi nggak lebih luas ya. Ternyata yang jadi guru juga nggak harus sempurna banget. Betul banget. Ya karena guru juga manusia ya. Ya, artinya ekspektasi dari orang tua misalnya atau dari anak ya sudahlah kan gitu kan. Tapi Bang Yos, bukan berarti ketika guru itu tidak harus sempurna, guru nggak berbuat apa-apa ya. Yes, betul. Guru tetap harus melakukan yang terbaik. Oke, makasih banget ini udah ngobrol, meskipun kita ngobrolnya singkat, tapi itu banyak banget value-value yang bisa kita bagi. Dan satu hal tadi yang penting ya, ternyata you never walk alone ya. Betul. Ternyata juga para guru di Indonesia berjalannya kita nggak sendirian. Dan disinilah di Voice of Teacher, di mana suara-suara guru itu ada tempatnya, di mana suara-suara guru layak untuk diperdengarkan dan menjadi kebijakan baru untuk masa depan. Makasih banget Miss Alin waktunya. Sama-sama Bang Yos. Kita bisa berbagi hari ini. Dan buat ibu bapak semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon dukungannya supaya channel ini terus bisa mengudara. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iya, makasih Alin. banyak.